Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Ari Prayudha Nenggolan dengan NIM D1C1 21059. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Bioenergi untuk melengkapi tugas mata kuliah tersebut. Di materi pertama, definisi bioenergi. Bioenergi adalah energi terbarukan yang didapat dari organisme biologis atau bahan organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biofuel. Biofuel ada biodiesel dan bioetanol, lalu biogas, dan yang terakhir biomasa. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan meliputi energi surya, angin, air, panas, biomasa, dan energi ombak. Di sisi lain, energi tak terbarukan berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat seperti bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Kemudian ada manfaat bioenergi. Yang pertama, sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, mengolah limbah organik. Yang ketiga, solusi masalah ketahanan energi. Yang keempat, mengurangi dampak buruk gas efek rumah kaca. Yang kelima, menjadi instrumen pengendalian harga komoditas. Yang keenam, mendorong perekonomian lokal, regional, dan nasional. Jenis-jenis bioenergi. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel atau solar. Bahan bakar ini ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan diesel atau solar, yaitu bebas sulfur, bilangan asap, memiliki ethanol number yang lebih tinggi, pembakaran lebih sempurna, memiliki sifat pelumas terhadap piston mesin dan dapat terurai sehingga tidak menghasilkan racun. Adapun proses pembuatan biodiesel umumnya menggunakan reaksi metanolisis, transesterifikasi dengan metanol, yaitu reaksi antara minyak nabati dengan metanol dibantu dengan katalis basa, NaOH atau KOH atau sodium methylate untuk menghasilkan campuran ester metil, asam lemak dengan produk ikutan gliserol. Adapun standar mutu biodiesel adalah kadar air 0,02%, massa jenis 40 derajat Celcius, itu di angka 857,60, angka asam 0,29, bilangan penyambunan 168,02, bilangan OID 15,71, angka setana 75,62. Yang kedua ada bioetanol. Bioetanol merupakan cairan hasil fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroba. Akan tetapi bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan buatan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi bisa memiliki berbagai macam kadar. Bioetanol dengan kadar 90-94% disebut bioetanol tingkat industri. Jika bioetanol yang diperoleh berkadar 94-99,5%, maka disebut dengan bioetanol tingkat netral. Adapun proses pembuatan bioetanol, yang pertama persiapan bahan baku, di mana pemilihan tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti tebu, jagung, gandum, atau biomasa lainnya seperti jerami, bagasse, atau limbah pertanian. Yang kedua ada likuifikasi, di mana proses likuifikasi atau pencairan dalam pembuatan bioetanol adalah tahap awal di mana bahan baku mengandung pati kompleks diubah menjadi pati cair.
Yang ketiga ada sakarifikasi, di mana proses sakarifikasi adalah langkah penting dalam pembuatan bioetanol yang melibatkan konversi fatty atau polisakarida kompleks menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa. Gula-gula sederhana ini akan menjadi bahan baku bagi proses fermentasi selanjutnya untuk menghasilkan bioetanol. Yang keempat ada fermentasi. Proses ini merupakan langkah kunci dalam pembuatan bioetanol. Proses ini mengubah gula yang terdapat dalam bahan baku menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme, terutama gizi. Destilisasi. Destilasi. Yang terakhir, proses destilisasi. Proses ini adalah proses pemisahan etanol dari campuran hasil fermentasi dan memperoleh etanol yang lebih murni. Destilisasi sendiri adalah proses fisika di mana campuran air, misalnya campuran etanol dan air, dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Standar mutu bioetanol adalah kadar etanol 99,5, kadar metanol 300, kadar air 1, kadar denaturan 2, kadar tembaga atau Cu 0,1, keasaman sebagai CH3, COOH 30, tampakan jernih dan terang, kadar ion klorida 40, kandungan balerang 50, kadar getah 5,5%, pH 6,5 sampai 9%. Yang terakhir ada biogas, di mana biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen. Komponen dalam biogas terdiri dari metana, karbon dioksida, dan N2. Biogas dapat dibakar seperti LPG. Dalam skala besar, biogas dapat dijadikan sumber energi listrik, alternatif rumah lingkungan, dan terbarukan. Sumber energi biogas yang utama adalah kotoran ternak sapi, kerbau, dan kuda. Manfaat energi biogas ini sendiri adalah sebagai pengganti bahan khususnya minyak tanah dan penggunaan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi energi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung digunakan sebagai pupuk organik pada tanaman atau pertanian. Proses pembuatan biogas, bahan baku harus banyak mengandung selulosa. Bahan baku dalam bentuk selulosa akan lebih mudah dicerna oleh bakteri anaerob. Pembentukan biogas secara biologis dengan memanfaatkan sejumlah mikroorganisme anaerob meliputi 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis, di mana tahap pelarutan, tahap asidogenesis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenesis, tahap pembentukan gas metana. Proses pertama, pada tahap ini, bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak diubah menjadi bahan yang dalam larut air seperti glukosa. Bakteri berperan mengkomposisi rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bagian yang lebih pendek. Yang kedua, tahap asidogenesis. Pada tahap ini, bakteri asam menghasilkan asam asetat dalam suasana anaerob. Tahap ini berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius di digester. Bakteri akan menghasilkan asam yang berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam-asam organik sederhana seperti asam asetat, H2, dan CO2. Yang ketiga, tahap metanogenesis atau tahap pembentukan gas metana. Pada tahap ini,
Bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat Celcius di dalam digester. Pada proses ini akan dihasilkan 70% CH4, 30% CO2, sedikit H2, dan H2S. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, baik itu saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.